Wali sudah siap untuk memberikan pertanyaan? Ya, Baik, siap. 2 menit Siap. dari sekarang, Ya. silakan bertanya. Ya, pertanyaan saya adalah, saya memang melihat dari penjelasan Bapak bahwa kita merayakan Sabat itu bukan masalah selamat atau tidak selamat. Saya setuju ya begitu. Tetapi kenapa begitu ngotot mempertahankan itu hari ke-7 ya, yaitu Sabtu, dan bergereja hari ke-7 hari Sabtu? Apakah ini ya, apakah mempertahankan Sabat hari ke-7 ini sebanding dengan bagaimana Bapak mempertahankan juga bahwa di Advent pun saya tahu itu masalah makanan halal dan haram masih diberlakukan. Nah, kalau sama, kalau setara, ini pertanyaan saya adalah apa? Ini masuk ke dalam kategori hukum apa? Seremonial kah, sipil kah, atau hukum moral? Seperti itu. Itu yang mungkin saya tanyakan. Ya. Masih ada 1 menit, Pak Murwalianto. Apa cukup? Sudah selesai. Tidak mengganggu pertanyaannya? Sudah cukup. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Silakan Pak Linturan memberikan jawaban selama hari sekarang. Baik, nomor satu kata saya mau sampaikan. Yang Pak Yanto sudah terangkan tadi itu konsep perikoresis itu kita semua sama tahu. Jadi kita tidak akan bahas lebih jauh lagi itu. Ya, economic trinity kita tidak bahas sekarang itu. Sama, tidak ada masalah. Terus berikut mengenai Sabat ini. Kenapa kita mempertahankan Sabat pada hari Sabtu? Saya sudah katakan bahwa yang tetapkan itu Allah, Tuhan yang tetapkan, bukan manusia. Dan Yesus datang, dia tidak robah itu. Dan kami berpendapat bahwa murid-muridnya juga tidak robah. Penampakan Yesus sudah dia bangkit itu bukan selalu pada hari pertama dan hari ke-8. Dia itu menampakkan diri kepada Kefas dan Yakobus sendiri bukan hari Minggu. Dia menampakkan diri kepada 12 murid juga. Itu dicatat dalam 1 Korintus 5 dan 7. Tidak ada informasi banyak kepada kumpulan 500 orang yang seharusnya hari Minggu, tidak disebutkan hari Minggu. Jadi mereka berkumpul karena takut akan orang Yahudi. Ada yang berjalan ke Emmaus, dan dia itu bukan memecah roti, tapi dia memberkati dan menghilang. Dan waktu mereka menangkap ikan di Danau Galilea, kalau begitu, itu tidak menjadi dasar untuk menjadikan hari pertama Minggu itu sebagai dasar Alkitabiah, karena itu tidak jelas. Malahan murid-murid yang bertemu dengan Yesus itu, mereka bukan cuma berkumpul hari Minggu. Kalau kita baca dalam Kisah 1 ayat 14, maka di sana disebutkan mereka itu tinggal bersama. Kalau sekarang istilahnya kos. Jadi mereka itu kumpul di sana setiap hari untuk saling meneguhkan. Jadi bukan cuma kebetulan hari Minggu. Jadi itu tidak bisa menjadi dasar untuk mengganti hari Sabat. Kemudian, Gereja Advent percaya bahwa ada hukum moral, ada hukum seremonial, ada hukum sipil. Nah, kita mengajarkan bahwa Sabat hari ke-7 itu bukan hukum seremonial, itu adalah hukum moral. Jadi itu masih binding sampai sekarang. Tapi kalau hukum seremonial itu bisa dibaca di Imamat 23, mulai ayat 4 sampai ayat 37. Itu hukum seremonial ada di sana. Jadi itu hari-hari Sabat di sana bukan hari ke-7. Itu Sabat yang dirayakan pada tanggal-tanggal tertentu tiap bulan. Paskah tanggal 14, roti tak beragi tanggal 15 sampai 21. Kemudian hulu hasil tanggal 16 bulan Nisan. Lalu tanggal 6 bulan Siwan, hari ke-50, itu hari raya Pentakosta. Tanggal 1 bulan Tisri, bulan ke-7, itu adalah hari raya meniup serunai. Tanggal 10 bulan Tisri itu, hari berpuasa, hari pendamaian. Dan tanggal 15 sampai tanggal 22 bulan Tisri, itu adalah hari raya Pondok Daun. Pada hari raya ini, orang Israel itu membawa persembahan, mereka beribadah, mereka tidak boleh bekerja. Ini adalah Sabat bagi mereka. Itu adalah Sabat seremonial. Itu semua sudah digenapi oleh Yesus. Karena semua yang mereka persembahkan, semua itu melambangkan anak domba Allah. Itu kita tidak rayakan. Tapi Sabat hari ke-7 bukan Sabat seremonial. Itu menjadi monumen penciptaan. Dan itu adalah pengakuan kita bahwa kita mempercayai Allah pencipta. Dan juga kalau kita lihat dalam Yehezkiel 20 ayat 20 dan 12,
Itu adalah tanda kita mengakui bahwa Tuhan saja yang dapat menguduskan kita, bukan hari Sabat. Jadi kenapa kita itu menguduskan hari Sabat, hari Sabtu? Tuhan yang tetapkan, dan bukan cuma sekedar istirahat di sana. Kita itu menguduskan hari Sabat oleh karena Tuhan yang tetapkan, karena itu hubungan pribadi kita dengan Dia. Kita mengakui Dia sebagai pencipta yang dapat menciptakan ciptaan baru dalam diri kita, dan kita akui bahwa hanya Dia yang dapat menguduskan kita, bukan diri kita. Jadi kita tidak ke surga. Lagi, Pak Linturan, 1 menit. Kita ini menunggu jemputan. Sambil menunggu jemputan, kita mau hidup mengikuti teladan Yesus, beribadah pada hari Sabat. Kita tidak jadikan itu sebagai juru selamat tandingan Yesus. Tapi kita hanya mau, seperti saya katakan tadi, benang merah yang menghubungkan Kejadian sampai Wahyu adalah obedience. Kita mau menjadi obedient, bukan menjadi legalis. Kita ini mau menjadi orang-orang yang zealous for the law, yang betul-betul rindu, mau menuruti akan apa yang Tuhan perintahkan, karena kita mencintai Dia. Itu adalah hari Sabat. Hari Sabat itu kita kuduskan karena kita mencintai Dia. Jadi bukan karena ini seremonial law. Yang saya belum jawab, tentu nanti sebentar Waktunya kita akan jawab. Ya, waktunya sudah habis, Pak Linturan. Oke, sekarang saya kembalikan ke Pak Murolianto untuk menanggapi jawaban dari Pak Linturan, sekaligus memberikan pertanyaan tambahan untuk round kedua. Waktunya 2 menit dari sekarang. Silakan Pak Murolianti. Ya, tanggapan saya yang pertama itu adalah bahwa kalau berbicara mengenai bagaimana para murid itu mempunyai kebiasaan bermurid pada hari Minggu, gitu ya, itu jelas itu ada kaitannya dengan kebangkitan Kristus. Tidak bisa dikatakan dari sana. Itu adalah satu titik balik ya daripada segala kemuraman daripada penyaliban Kristus dan lain sebagainya. Ketika Kristus bangkit, di situ ada kemenangan mutlak Kristus atas dosa, setan, dan neraka. Jadi oleh karenanya di dalam sukacita yang semacam ini, bagi saya tidak itu ada gangguan Pak. Ada gangguan. Ada gangguan, Pak. Pak Linturan bisa dengar? Ya, saya lanjut. Saya bisa dengar, nggak masalah. Ya, lanjut. Ya, saya lanjut ya. Jadi kebangkitan Kristus ini menjadi satu dasar bagi para murid ketika mereka kemudian setelah Kristus bangkit ya, dan apalagi juga setelah naik ke surga, mereka berkumpul. Dan hari yang mereka pilih adalah bertemu pada hari Minggu, hari kebangkitan Tuhan begitu. Dan ini adalah satu kebiasaan yang terus ada sehingga kemudian kebiasaan ini terus berjalan. Maka pertanyaan saya sekarang ya, yang belum dijawab tadi, saya mencoba memparalelkan dengan keyakinan Advent juga yang masih percaya makanan halal dan haram, begitu kan? Itu yang belum terjawab tadi. Apakah ini merayakan Sabat hari ke-7 yaitu Sabtu dengan bagaimana taat dalam hukum halal haram makanan itu? Apakah setara dianggap itu hukum moral atau hukum seremonial begitu? Ini yang belum jelas tadi dari jawaban Bapak. Seperti itu. Ya, ini penting bagi saya karena apa? Ya. Baik 5 detik ya, silakan. Oh ya, oke, baik. Silakan Pak Linturan boleh menjawab 5 menit dari sekarang, Pak Linturan. Ini mengenai haram dan halal saya harus jawab. Tapi saya mau tambahkan dulu tadi bahwa murid-murid tidak berkumpul tiap hari Minggu. Kita baca Kisah 1 ayat 14 dan Kisah 2 pasal 1, mereka berkumpul tiap hari untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kebetulan Yesus datang pada hari yang pertama itu dan hari ke-8. Sudah itu dulu, nanti sebentar. Sekarang mengenai haram dan halal. Gereja Advent itu adalah gereja yang sampai sekarang masih mengajarkan bahwa ada perbedaan antara makanan yang haram dan yang halal. Itu istilah orang. Kalau kita sebut ada yang kosher, ada yang tidak kosher itu ya. Nah, ini bukan di zaman Musa, itu sudah dari Nuh itu ada. Jadi waktu Bahtera Nuh ini dibuka, masuk itu binatang haram 1 pasang, masuk binatang yang halal 7 pasang. Musa belum lahir, jauh sebelum Musa lahir itu sudah ada.
Jadi kita tidak, sebenarnya ini topik khusus ini, saya ingin ini dibahas khusus ini. Karena itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan Sabat. Karena ini tidak ada kaitan dengan ceremonial law. Karena kalau di ceremonial law itu makanan dan minuman di situ adalah makanan minuman yang dipersembahkan pada hari-hari Sabat Yahudi, pada waktu mereka merayakan Sabat-Sabat tahunan itu. Itu ada kaitan. Tapi kalau soal haram dan halal, itu pelajaran khusus itu. Itu sudah ada sebelum apa itu Musa. Kalau kita bicara mengenai Sabat, oke. Nah sekarang kenapa haram? Kalau Nuh saja makan 1 ekor babi, sekarang tidak ada babi lagi. Tapi Nuh tahu perintah Tuhan. Jangan jama yang najis, aku akan menyambut kamu. Kalau kata perjanjian baru. Nah Tuhan ini tahu sebenarnya daging bukan makanan manusia. Daging bukan makanan manusia. Makanan manusia itu adalah biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan. Waktu jatuh ke dalam dosa, maka ditambahkan sayur-sayuran. Waktu tidak ada sayuran hijau di permukaan bumi, Tuhan bilang boleh makan daging. Boleh makan daging, tapi Nuh tahu daging mana yang boleh dimakan. Itulah sebabnya ada 7 pasang yang halal. Dia tidak mau makan yang haram, karena Nuh ini tahu apa yang Tuhan perintahkan. Cuma tidak ditulis. Nah, bagaimana di zaman orang Israel? Orang Israel kemudian datang petunjuk Tuhan kepada mereka secara mendetail, itu dituliskan dalam Imamat pasal 11. Kalau mau diulangan juga ada 14. Semuanya itu. Tetapi kenapa ini haram dan halal? Yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan Sabat ya. Kenapa itu? Ini hanya menguji kita mau ikut Tuhan atau tidak. Surga itu bukan soal makan minum. Di perjanjian baru itu yang dipersoalkan bukan haram dan halal yang banyak, tapi makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Nanti kita lihat, kalau ingin kita bahas ini lebih mendetail itu nanti ada. Waktu saya ini cukup karena apa? Saya mau menjelaskan sebenarnya lebih banyak mengenai Sabat. Tapi karena ditanya ini, tidak apa-apa. Kita masih percaya akan firman Tuhan dalam Yesaya 66 ayat 15-17. Kalau Tuhan datang, Dia akan menghukum orang-orang yang makan daging babi dan tikus. Dibakar. Bukan linturan yang bilang ya. Firman Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tapi kita tidak mau mengatakan, oh kalau makan daging babi masuk neraka. Enggak. Tuhan yang bilang kok, bukan linturan. Kita ini soal makan minum, kalau kita mau sehat ya, daging saya enggak makan. Tapi saya tidak mau bilang diri saya vegetarian. Tapi kalau saya makan daging, saya sudah tahu saya sakit jantung, itu cari mati sendiri. Tuhan cuma minta kita persembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup. 1 menit lagi. Kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu saja. Itu haram dan halal itu tidak jadi persoalan kalau kita mencintai Tuhan. Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita, karena Dia yang menciptakan kita. Dia tahu mau kasih masuk bensin atau solar, pabriknya yang tahu. Tuhan adalah yang menciptakan kita. Dia berikan petunjuk yang terbaik. Kalau kita mau ikut silakan, kalau tidak salah sendiri. Silakan. Ya, baik, waktunya pas ya. Pas, masih ada beberapa detik. Baik, saya kembalikan ke Pak Muriwali untuk menanggapi jawaban dari Pak Linturan sekaligus memberikan pertanyaan tambahan. Silakan, 2 menit dari sekarang Pak Muriwali, silakan. Ya, sebetulnya pertanyaan saya bukan khusus untuk masalah makanan halal dan haram dan butuh penjelasan panjang itu untuk hal itu, bukan. Yang saya tanyakan tadi, apakah setara bagaimana keyakinan Advent untuk melakukan hari Sabat dengan masalah makanan halal dan haram dan dianggap sebagai hukum moral yang harus dilakukan atau tidak, itu intinya. Karena kalau itu intinya, saya akan mempertanyakan posisi Adventis ini secara keseluruhan ya dalam pengertian ya, artinya kalau memang Yesus itu cukup ya, kalau memang Tuhan Yesus itu cukup ya, mengapa penekanannya itu mirip ya atau hampir sama dengan apa yang ditekankan oleh orang Yahudi. Seperti itu intinya di sana sebetulnya, dan ini menyangkut Sabat juga seperti itu. Maka itu sebetulnya yang saya belum dapat jawaban tadi ya. Yang berikut sekarang yang perlu saya perdalam, Bapak tadi juga mengakui bahwa itu tidak
berpengaruh dengan keselamatan kan? Ya, artinya Sabat itu tidak menyebabkan orang diselamatkan, tetapi keselamatan itu hanya dalam Kristus. Nah, pertanyaan saya sekarang langsung, ya, pandangan Bapak terhadap saya yang tidak merayakan Sabat hari ke-7 dan beribadah pada hari Minggu bagaimana? Apakah saya ketika percaya Yesus tetap pasti selamat atau tidak? Ya, ini akan menentukan, masih ada waktu saya, yang akan menentukan pertanyaan saya yang berikutnya terhadap Bapak. Ya, saya sampai di sini. 30 detik, silakan. Oh, ya. Sudah. Oke. Ini pertanyaan, ini pertanyaan yang 5 menit sangat bagus, tapi yang paling saya tidak suka dengar. 5 menit dari sekarang. Ya, silakan 5 menit dari sekarang Pak Linturan. Ya, ini pertanyaan yang paling bagus, tapi yang paling saya tidak suka dengar. Karena saya tidak punya otoritas untuk masukkan orang ke surga dan tidak. Saya bukan juru selamat. Itu hak prerogatif Tuhan. Sekarang begitu. Apa persamaan Sabat dengan makanan? Satu, Sabat itu bukan juru selamat. Kita cuma percaya, gereja Advent cuma percaya kita cuma punya satu juru selamat. Satu-satunya juru selamat. The only way, Tuhan Yesus Kristus. Sabat bukan juru selamat. Makanan haram dan halal bukan juru selamat. Itu persamaannya. Jadi kalau kita mengikuti Sabat, itu bukan supaya kita diselamatkan. Tapi justru karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Kita mencintai dia, oke. Karena kita sudah tahu Sabat itu adalah perintahnya, dia bilang, kalau kamu mengasihi aku, turutlah akan hukum-hukumku. Begitu makanan. Makanan itu bukan juru selamat. Kalau orang tidak makan babi karena supaya dapat selamat, dia sudah tercerai dari Kristus. Karena apa? Makanan itu bukan juru selamat tandingan Yesus. Apa saja, persepuluhan kah itu, baptisan kah, semua ritual keagamaan itu bukan juru selamat. Di gereja Advent kita ajarkan itu. Mudah-mudahan ini bisa merubah paradigma Pak Yanto untuk mendengarkan saya. Nah, gereja Advent tidak mengajarkan keselamatan oleh amal. Kita mengajarkan kalau mau selamat, tunggu jemputan Yesus. Itulah sebabnya Advent. Karena kalau kita mau ke surga sendirian, tidak pernah sampai. Nah, bagaimana pertanyaan tadi? Dulu saya pemakan babi juga. Dan saya dibesarkan di gereja Gemium. Tapi saya tidak mau bilang kalau orang yang tidak tahu, banyak orang di perjanjian lama tidak kenal siapa Yesus. Nah, bukan cuma soal tidak makan babi, tidak. Tapi sekali kita sudah tahu apa yang benar, lalu kita tidak ikut, itu menjadi masalah kita. Banyak orang yang tidak tahu. Saya punya teman, dia punya ancestors dari Tiongkok yang tidak mengenal Yesus. Dia bergumul, dia sudah seorang hamba Tuhan yang besar. Tapi bagaimana neneknya, kakeknya di sana? Sayang dia tidak bisa ke sana. Tuhan saya itu adalah Tuhan yang adil. Dia adalah Allah yang mengasihi. Dan dia tahu siapa yang dia selamatkan, siapa yang dia tidak selamatkan. Tapi dia tidak pernah menentukan, dia tidak pernah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang tidak selamat. Dia tidak pernah menentukan siapa dielect, siapa yang direprobate. Di situ kita berbeda, Pak Yanto, bukan? Saya percaya akan predestinasi. Itu hak prerogatif Tuhan. Tapi mungkin juga kita akan berbeda. Tapi itu tidak apa-apa. Orang semua bersaudara, orang Manado bilang. Tapi itu haram dan halal bukan juru selamat. Orang Advent tidak makan haram bukan karena ingin selamat, tidak. Karena mereka tahu tubuh mereka itu adalah bait Tuhan, bait Roh Kudus yang harus dijaga. Itulah sebabnya penelitian di Loma Linda, di mana ada orang-orang Advent di sana, mereka bisa hidup lebih panjang dari yang grup yang lain. Oleh karena masalah ini, bukan cuma masalah daging ya, tapi kita hidup sudah lebih dari sekedar tidak makan makanan yang haram. Kita mempraktekkan apa yang kita sebut healthful living. Jadi itu bukan cuma soal makanan, karena kita tahu tubuh kita ini adalah bait Allah. Jadi saya berterima kasih kita punya forum ini, karena orang bisa mengenal, oh ini gereja Advent. Karena seringkali gereja Advent itu dibilang bidat. Gereja Advent saya tidak terima kalau dibilang bidat. Bidat paling besar itu gereja yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Bukan Katolik Roma. Catholic Church, dari Universal Church. Kita tahu 1054 terjadi itu The Great Schism. Itu dua itu cabang itu bidat yang paling besar. 1 menit lagi Pak Linturan. Masih ada 1 menit. Jadi
Saya mau katakan bahwa soal makanan halal itu dengan sahabat itu posisinya sama di pandangan gereja Advent. Dua-dua itu bukan tandingan dari Yesus. Kita hanya mengaku Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia-Nya. Dia berikan kepada kita iman untuk menyambut kasih karunia-Nya. Dan dia sudah tetapkan Yesus menjadi juru selamat satu-satunya. Dan satu-satunya syarat dia berikan beriman kepadanya. Nah, iman kita kalau kita hidupkan 15 detik bukan lagi. berarti itu tandingan dari kasih karunia, tidak. Tapi kita diselamatkan oleh kasih karunia oleh sebab iman supaya kita dapat berbuat baik. Berbuat baik untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi terima kasih atas kesempatan ini saya bisa kabarkan ini. Ya, baik, yang terakhir Pak Muriwali, untuk tanggapan terakhir dari jawaban dari Pak Linturan sekaligus pertanyaan terakhir. Jadi waktu yang diberikan hanya 2 menit dari sekarang. Silakan Pak Muriwali. Ya, oke. Ya, ini betul juga sudah mengerucut ke puncaknya ini. Jadi dari saya mengamati seluruh pembicaraan kita tadi, kesimpulannya hari Sabat ke-7, ya, Sabat hari ke-7 bukan juru selamat, makanan halal haram juga itu sudah dijelaskan tadi, tidak menyelamatkan dan lain sebagainya. Keselamatan hak prerogatif Tuhan, begitu itu saya sepakati semua itu kan. Saya orang reform, saya percaya predestinasi. Nah, ini sekarang yang menjadi substansial bagi saya. Kalau semua itu sebetulnya bukan pada ranah level substansial, yaitu masalah hidup dalam Kristus, masalah keselamatan, masalah masuk surga atau masuk neraka, mengapa Adventis ya selama ini itu menghabiskan banyak energi untuk memperdebatkan mengenai harus beribadah pada hari Sabtu, lalu perihal makanan halal haram, dan juga mungkin ada aturan-aturan lain yang bagi saya sebetulnya itu membuang-buang energi untuk hal-hal semacam itu, baik diganti dengan gambar-gambarkan penginjilan ya, lalu menggambar-gambarkan doktrin yang paling fundamental, Tritunggal, Kristologi ya, doktrin tentang Alkitab ya, bahwa Alkitab itu inerrant ya dan infallible begitu. Jadi ini yang saya, jadi antara keyakinannya tentang Sabat hari ke-7 yang tidak menyelamatkan dan juga masalah makanan halal haram tadi, antara keyakinannya bahwa itu semua tidak menyelamatkan, Kristus saja yang menyelamatkan, itu tidak sinkron dengan spiritnya di lapangan. Kok lebih banyak spiritnya itu diberikan untuk membela Sabat hari ke-7. Bagi saya ini adalah satu inkonsistensi tersendiri yang mungkin direnungkan. Jadi ini saya tidak sedang sedang mengatakan Bapak salah semua pandangannya tadi, tidak. Cuman saya melihat inkonsistensi seperti itu. Itu. Kalau kami di Reform ya, yang utama itu yang kami utamakan. Yang ini masalah gereja hari apa itu masuk hal yang tidak utama bagi kami. Ini yang mungkin sekaligus jadi pertanyaan saya untuk Bapak respons terakhir. Ya. Ya, baik, terima kasih sudah. Pak. Sekaligus itu Pak Muriwali. Pak Muriwali, terima kasih. Silakan Pak Linturan untuk memberikan jawaban dalam waktu 5 menit dari sekarang. Silakan. Baik, saya senang ketemu dengan Pak Yanto. Gereja Advent tidak mau jadi gereja abu-abu. Kita mau tegas. Ada yang bilang dia reform, tapi Injili itu buat saya itu abu-abu. Ya, nanti kita tanya sama Pak Tong, kenapa dikasih nama Reform Injili. Itu abu-abu namanya. Saya bicara ke Pak Yanto mengerti maksud saya. Terus saya izinkan saya memperkenalkan gereja Advent. Bahwa kita ini sebenarnya tidak menekankan yang tidak penting. Bagi kami itu sangat penting. Oleh karena apa? Kami mempunyai 28 asas kepercayaan. 27 ini memang kami import dari gereja-gereja Protestan. Sama. Ada satu yang kami yakin itu, mungkin berikut kita bisa bahas, itu pre-Advent judgment. Soal penghakiman itu yang berbeda, karena itu memang muncul dari gereja Advent sendiri. Tapi 27 doktrin itu dari gereja-gereja Protestan, termasuk dari gereja-gereja, ya mulai dari Konsili Nicea kita terima semua hasil Nicea Konstantinopel itu nomor 2, 3, 4, 5 dari asas kepercayaan kita percaya semua itu.
itu secara ontologis Trinity dengan secara ekonomi itu tidak masalah, itu ekualitas itu tidak ada masalah. Jadi seperti yang Pak Yanto bilang tadi. Sekarang begini, Gereja Advent ini seakan-akan getol tentang hari Sabat. Karena apa? Gereja Advent berpendapat bahwa kita ini dipanggil untuk ini. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7, di sana ada pekabaran 3 malaikat. Malaikat pertama katakan beritakan Injil yang kekal pada semua orang, suku, bangsa, kaum, supaya mereka takut akan Allah dan sembah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Dan kami menerima ini sebagai satu beban tugas kami untuk memperkenalkan pencipta langit dan bumi kepada semua manusia. Dan pencipta langit dan bumi ini mempunyai tanda pengenalnya, itu monumen, itu hari Sabat. Dengan menguduskan hari Sabat, kita mengakui bahwa kita punya Allah pencipta. Teori evolusi sangat ditentang oleh Gereja Advent karena tidak mengakui Allah pencipta. Sedangkan dunia ini dijadikan 6 hari oleh Allah. Sabat itu bukan sekedar rest, tapi ini adalah pekabaran Injil yang kekal, yang harus diberitakan supaya semua orang akui ada Allah pencipta. Kita akui ini semua. Nah, Gereja Advent, seperti yang saya katakan tadi, tidak mau mereka itu datang dalam keselamatan sendiri. Semua orang sudah tahu. Kami merasa bahwa pekabaran Sabat itu dibebankan kepada kami. Tapi kami tidak mau mengajar orang supaya menjadi fanatik, legalis. Karena kalau legalis itu dia mau kuduskan Sabat supaya diselamatkan oleh Sabat. Taurat itu tidak menyelamatkan, Sabat tidak menyelamatkan. Tapi kami punya pekabaran. Karena itu yang Tuhan kasih kepada kami untuk disampaikan. Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Kami mau bawa orang supaya mengenal Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Karena bukan cuma Bapa. Perikorosis itu berarti mereka semua sehati, satu will kerja. Oleh sebab itu kalau kita membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru, kalau kita terima ini sebagai kanon tanpa ada embel-embel extra biblical writings, maka kita akan terima bahwa sebenarnya Yesus kita itu tidak berubah. Dia yang sudah memberikan perintah untuk ingat Dia dan kuduskan Sabat itu, Dia juga yang datang memberikan teladan untuk menguduskan Sabat. Dan Dia perintahkan kepada murid-muridnya. Itulah sebabnya Rasul Paulus dia kemana-mana dia menguduskan Sabat. Dan dia tulis apa yang saya bilang tadi dalam Ibrani 4 ayat 9. Ini semua mau menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan inginkan kita mengikuti akan Yesus. Karena apa? Adam itu mendurhaka. Dia melawan akan perintah Tuhan. Adam yang kedua, Yesus itu 30 adalah detik lagi, Pak Linturan. Dia yang menurut. Jadi benang merah kejadian sampai waktu itu adalah penurutan. Penurutan khususnya kepada perintah untuk kuduskan Sabat yang Ia tetapkan pada hari ke-7, bukan hari yang lain. Itu saja. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lain jangan beranggapan salah terhadap Gereja Advent. Kita tidak menganggap bahwa yang lain itu harus tidak selamat. Tidak. Selamat atau tidak, Tuhan yang menentukan. Tapi, untuk hidup menuju keselamatan atau menuju kepada kebinasaan, itu pilihan kita. Terima kasih atas kesempatan Waktu ini. sudah habis. Dan mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik. Terima kasih untuk sesi kita yang kali ini sudah selesai. Dan kita akan masuk ke sesi terakhir. Pak Muri Wali bisa memberikan closing statement 5 menit waktunya. Jadi bukan pertanyaan lagi ya Pak Muri Wali, tapi closing statement 5 menit dari sekarang. Saya berikan kesempatan kepada Pak Muri Wali. Silakan Pak. Ya, yang pertama-tama Bapak singgung tadi reform Injili ya. Ya, itu bukan posisi tidak jelas, justru bagi saya yang posisi sangat jelas itu reform ya. Reform dalam pengertian reform itu sudah Injili di dalam dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya Pak Tong berkata reform Injili itu hanya untuk menyatakan bahwa memang reform itu Injili begitu. Kalau gereja kami tidak perlu tambah Injili karena reform itu Injili begitu. Kita posisi jelas Pak, itu clear, kita teosentris begitu. Dalam hal Alkitab kita sola scriptura, kemudian sola fide, sola gratia dan lain sebagainya. Jadi kesan saya dari seluruh pembicaraan ini mau tidak mau saya membuat satu kesimpulan bahwa
Adventis sebetulnya bagi saya ini dalam perspektif saya itu memahami doktrin-doktrin yang fundamental sekali dan semua terungkap malam ini ya mengenai Tritunggal ya. Saya tahu sekarang kan, saya jelas ya mengenai Alkitab, mengenai Kristus, semua saya akui, saya aminkan semua itu ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting yang saya harus tanyakan adalah mengapa hal-hal yang bagi saya tidak esensial itu tadi itu terus diperdebatkan sampai menghabiskan begitu banyak energi, sehingga bagi saya ini problem tersendiri ya. Jadi kalau dalam perspektif saya, kalau saya mengatakan Advent itu problematik, ya memang problematik. Dan problemnya di sini tadi, mengapa hal-hal yang tidak esensial ya di dalam perspektif saya ya diangkat ke permukaan menjadi sesuatu yang kelihatan esensial sampai menimbulkan begitu banyak salah paham dari luar ya. Seakan-akan Advent itu berkata bahwa kalau tidak bergereja pada hari Sabtu, kamu tidak selamat. Seakan-akan kesannya kan begitu. Maka ini akibat daripada mengangkat sesuatu yang tidak esensial, yang tidak substansial, digeser kepada hal yang lebih fundamental, mengajarkan Tritunggal, mengajarkan keunikan Kristus, ya, mengajarkan bagaimana Alkitab itu satu-satunya standar bagi kita, ya, sola scriptura. Bagaimana pentingnya penginjilan, bagaimana pentingnya mengajarkan doktrin-doktrin yang jauh lebih hakiki, lebih substansial, ya, daripada sekedar meributkan masalah hari. Yang jelas, kami yang tidak beribadah pada hari Sabtu, kami tetap menghargai dan tetap melaksanakan perintah Sabat dengan tetap beribadah pada hari Minggu. 6 hari kerja, hari Senin sampai Sabtu, hari Minggu kami ibadah. Jadi secara substansial, kami tetap menjalankan Sabat, tetapi masalah hari bagi kami itu adalah sesuatu yang tidak substansial. Dan ini bagi saya, Pak, ya, dari perspektif saya, ini menjadi PR bagi Adventis ke depan untuk bagaimana ketegangan ini diselesaikan. Kalau kami nggak ada ketegangan, Pak, nggak ada ketegangan. Karena memang kami memahami itu masalah hari itu sesuatu yang tidak esensial. Seperti itu. Jadi tidak perlu kami membela-bela hari Minggu, kemudian berdebat sana-sini hari Minggu. Kecuali ada pertanyaan dari pihak Adventis, mengapa kamu gereja hari Minggu? Nah, seperti saya akan berdiri memberikan pembelaan iman mengenai keyakinan saya, mengapa saya beribadah pada hari Minggu seperti itu. Jadi bagi saya ini problemnya Adventis, ya, ketegangan di dalamnya, ya, antara keyakinannya yang yakin bahwa itu tidak menyelamatkan, tetapi dengan spiritnya yang begitu militan, mempertahankan, memperdebatkan mengenai Adventis, mengenai hari ke-7, ya, juga mengenai termasuk hal-hal lain tadi, ya, masalah makanan halal dan haram dan lain sebagainya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya, di dalam dialog ini, dan saya berterima kasih sekali kepada Bapak. Saya menghargai Bapak, seorang yang lebih tua, ya. Saya menghargai pertemuan ini adalah percakapan yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan ke depan kita masih bisa untuk bercakap-cakap untuk membahas topik-topik yang lain, ya. Mungkin masalah makanan halal haram ya bisa saja kita akan percakapkan ke depannya. Biar bagaimanapun saya berterima kasih, kita sudah berdialog dan begitu baik, ya. Ada orang yang mengkhawatirkan saya, jangan marah-marah. Saya marah lihat konteks kalau berhadapan dengan orang-orang yang ngomongnya ngalor ngidul, ya preman, gaya preman, ya saya harus mengimbangi dia seperti preman, kan begitu. Orang bergelar doktor yang scholar seperti Bapak ini mana mungkin kayak gitu, kan? Dan ini terbukti kita mengadakan pembicaraan yang begitu baik, kan, malam hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Murolianto. Ya, masih ada sekitar 30 detik, tapi karena sudah cukup, waktu yang berikut saya serahkan kepada Pak Linturan untuk memberikan closing statement. Jadi ini closing statement, ya, bukan pertanyaan tambahan. Memberikan closing statement 5 menit dari sekarang. Silakan Pak Linturan. Pertama-tama saya merasa senang bisa ketemu Pak Yanto malam ini. Ya, terima kasih karena kita sudah bisa bicara dari hati ke hati. Malam ini saya hanya mau katakan bahwa mungkin ada kesalahpahaman persepsi karena masing-masing kita punya vintage yang berbeda, perspektif yang Pak Yanto punya dan saya beda. Bagi saya menganggap pekabaran tentang Sabat itu suatu yang penting yang dibebankan kepada gereja Advent dan tentunya berbeda. Dan saya melalui kesempatan ini juga saya harus mengoreksi beberapa video yang ditampilkan oleh beberapa pendeta yang mengatakan bahwa hari Sabat itu mulai jam 6 sampai jam 6. Gereja Advent tidak mengajarkan begitu dan Alkitab tidak mengajarkan begitu.
karena hari Sabat itu mulai dari masuk matahari atau matahari terbenam sampai matahari terbenam. Dan ini yang saya merasa bahwa kalau kita mau mengajarkan yang benar mengenai Sabat, kita kuasai apa yang ada tentang hari Sabat itu. Dan kemudian Gereja Advent ini tetap mengundang Pak Yanto supaya bisa memahami bagaimana beribadah pada hari Sabat. Nah inilah sebab Gereja Advent itu menguduskan Sabat bukan hanya 2 jam. Sabat itu adalah day of rest, day of worship, bukan hour of worship. Sekarang ini yang dipraktekkan itu adalah jam ibadah. Jadi orang walaupun dia mengakui bahwa dia menerima selain hari Sabat itu sebagai Sabat, tapi yang sebenarnya dia terima itu hanya jam ibadah saja. Ini yang saya menjadi bahan kritikan saya. Kalau memang kita mau mengajarkan kekudusan Sabat itu sebagai 24 jam untuk Tuhan, datanglah lihat di Gereja Advent bagaimana kita menguduskan Sabat itu. Ini betul-betul 24 jam, karena itu adalah hari untuk Tuhan. Bukan cuma 2 jam di gereja. Bukan. Saya mendengar pembahasan dari Pendeta Ezra Soru, luar biasa bagus. Ya, kekudusannya hari ke-7 sudah pindah di hari pertama. Ya, saya tidak bisa salahkan sebab itu doktrin dari gerejanya. Tapi saya hanya meminta jangan ajarkan Sabat itu mulai jam 6 sampai jam 6. Nanti orang bilang kita tidak tahu Alkitab. Tidak ada jam 6 di sana. Matahari terbenam sampai matahari terbenam. Lalu kemudian jangan hanya beribadah. Saya mau mengimbau gereja-gereja dari Pak Yanto, tolong imbau jemaatnya. Jangan hanya beribadah saja. Kalau kita memang mengajarkan itu 1 hari itu sebagai hari untuk Tuhan, pakailah seluruhnya. Jangan yang kita khotbahkan lain dan kita amalkan di jemaat itu berbeda. Jadi kenapa saya katakan ini? Karena saya punya rasa prihatin. Kalau kita mau mengajarkan itu 1 hari untuk Tuhan, 1 hari. Bukan mulai jam 12 malam sampai jam 12 malam, tapi dari masuk matahari sampai masuk matahari. Jangan lagi ajar jam 6 sampai jam 6. Itu bukan ajaran biblikal. Dan tetap saya mengundang, kalau boleh, kalau mau ingin melihat bagaimana Sabat itu dikuduskan, Gereja Masih Advent hari ke-7 tetap terbuka. Karena kami ini adalah gereja yang meninggikan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan di sana kami merasa bahwa pekabaran Sabat ini penting untuk kami. Itu bisa menjadi testing truth nanti. Apakah kita mau tetap setia kepada Tuhan atau kalau kita mau memberontak seperti nenek moyang kita. Karena pada akhirnya nanti di dunia ini ada 2 kekuatan yang akan menjadi pilihan kita. Yesus Kristus atau Antikristus. Tuhan sudah menentukan kalau mau percaya kepadanya hidup kekal. Kalau tidak percaya itu mati kekal. Bukan hidup kekal di neraka kalau menurut Gereja Advent. Kita mengundang, buatlah pilihan sekarang. Ikut Tuhan. Kalau dia bilang Sabat yang original, terimalah itu. Bukan yang false Sabat. Karena itu akan menjadi pilihan kita. Kita mau jadi domba, bukan mau jadi kambing. Kita mau ikut menjadi gandum, bukan mau jadi lalang. 30 detik lagi. Tuhan memberkati Pak Yanto dengan semua jemaatnya. Dan itulah harapan kami. Dengan pekabaran Sabat yang kami sampaikan ini, mudah-mudahan itu menjadi bahan renungan kita. Karena kita semua ingin supaya ketemu di sorga, bukan cuma di layar kaca kan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Kristar dan semua yang menonton. Ya, baik. Tuhan memberkati.